Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan sering diajukan, sepanjang sejarah uang kertas datang dan pergi. Ada kontinental uang selama perang revolusioner dan dolar konfederasi selama perang saudara. Walau kedua mata uang itu ambruk dan menjadi tak bernilai, tetapi ada perekonomian, yaitu orang bekerja, membeli, menjual, dan pedagang. Dengan kata lain, uang menjadi tak bernilai, tapi perekonomian terus berjalan. Banyak orang menjadi luar biasa kaya selama kejatuhan finansial. Aset-aset hebat tersedia nyaris secara gratis. Masalahnya orang yang terlatih untuk mencari pekerjaan seperti ayah miskin saya tidak bisa membedakan aset dari liabilitas. Saya berinvestasi dalam aset-aset yang esensial bagi perekonomian. Saya berinvestasi dalam bangunan apartemen karena orang membutuhkan atap untuk menaungi kepala mereka. Kebanyakan orang lebih suka bayar sewa daripada tinggal di kolong jembatan. Pemerintah juga memberikan subsidi sewa bagi orang yang tidak punya uang. Jika perekonomian ambruk, pemerintah kemungkinan besar akan mencetak dan berikan uang, bahkan meski nilainya semakin turun, kepada para pemilik bangunan apartemen. Dengan uang suntikan dari pemerintah, itu saya akan membayar jutaan utang dengan uang palsu. Jika perekonomian ambruk, pemerintah akan membantu saya melunasi aset semata, karena pemerintah tidak ingin jutaan orang terlempar ke jalan. Saya berinvestasi dalam minyak karena minyak membuat dunia terus berjalan mendapatkan makanan dan hangat. Saya berinvestasi dalam emas dan perak karena ketika pemerintah mencetak uang, emas dan perak mempertahankan nilai intrinsiknya. Ada banyak jenis aset berbeda yang esensial bagi perekonomian. Temukan aset yang menarik bagi Anda. Pertanyaan sederhana, bagaimana Anda mengetahui apa yang penting bagi perekonomian? Jawaban sekedar laporan keuangan, terutama kolom pengeluaran. Penjelasan, ketika melihat laporan keuangan seseorang, jika mereka memilikinya, Anda bisa melihat apa yang penting bagi mereka serta perekonomian pribadi mereka. Perekonomian pribadi adalah hal yang untuknya mereka harus mengeluarkan uang sejumlah kecil, contohnya laporan keuangan, masukan, pengeluaran, pajak agar tidak dipenjara, tempat berteduh, atap di atas kepala mereka, makanan, tempat rempah makanan, kanibalisme adalah yang akan terjadi selanjutnya. Bahan bakar kita perlu terus bergerak dan hangat. Pakaian pasti lebih baik dengan berpakaian, komunikasi ponsel, transportasi orang perlu pergi ke tempat kerja, hiburan, rekreasi, film dan TV, pendidikan untuk bertahan secara ekonomi. Itulah hal-hal pengeluaran yang penting. Pertama adalah pajak agar tidak dipenjara, tempat berteduh, atap di atas kepala mereka, aset neraca, perusahaan pendidikan, bangunan apartemen resort dengan 5 kolom aset saya, perusahaan pendidikan, bangunan apartemen dengan 5 lapangan golf, bangunan komersial, minyak, properti intelektual, emas dan perak, bisnis matahari, likuiditas atau liabilitas. Pertanyaan sering diajukan, apakah Anda bisa membedakan orang kaya dan orang miskin dengan melihat laporan keuangan? Ya, penjelasan, itulah sebabnya bankir Anda membuat laporan keuangan Anda, bukan rapor Anda. Kalau melihat laporan keuangan seseorang, Anda bisa melihat apa yang penting bagi orang itu. Anda juga bisa prediksi masa depannya. Orang miskin hanya berfokus pada kolom pengeluaran. Mereka mendapatkan cukup uang untuk bertahan hari demi hari dengan atap di atas kepala, makanan di meja, bahan bakar di mobil, dan pakaian di tubuh mereka. Itu bukan tentang berapa banyak yang mereka hasilkan, itu tentang apa yang mereka anggap penting. Ada banyak orang yang menghasilkan sejumlah besar uang tapi menghabiskannya di kolom pengeluaran.
pengeluaran. Mereka hidup dari gaji ke gaji, bahkan meski menghasilkan banyak uang, mereka tidak punya masa depan karena hidup untuk hari ini. Laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran orang miskin berfokus di sini. Neraca, aset, liabilitas. Kelas menengah berfokus di sini. Kelas menengah berfokus pada kaum liabilitas. Mereka menginginkan liabilitas yang meningkatkan gaya hidup mereka. Bagi saya, gaya hidup kelas menengah terlihat kaya lebih penting daripada menjadi kaya. Mereka menginginkan rumah yang lebih besar, mobil, makanan enak, liburan, pendidikan, serta kemewahan hidup, yang semua dibayar dengan hutang. Mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan dan tenggelam semakin jauh dalam hutang. Bukannya membeli apartemen, mereka membeli rumah besar di lingkungan perumahan lebih bagus yang menempatkan mereka di wilayah sekolah yang lebih bagus. Jika berinvestasi, mereka menyerahkan uang mereka kepada berencana. Keuangan, karena lebih suka menikmati hidup daripada mengikuti kursus dan belajar cara mengelola kekayaan mereka sendiri. Orang kaya berfokus pada formasi. Mereka tahu jika terlebih dahulu berfokus pada aset, pengeluaran dan liabilitas akan tertangani. Berfokus pada aset dan perekonomian baru jika tidak membawa uang ke kolom aset. Membawa uang kolom aset yang menghasilkan arus kas, Anda mungkin akan bekerja keras untuk mendapatkan uang seumur hidup. Laporan keuangan, masukan pengeluaran. Aset orang kaya berfokus di sini. Neraca liabilitas. Kita tidak hidup di bawah kemampuan kita. Sebagian besar penasihat keuangan merekomendasikan kita hidup di bawah kemampuan kita. Itu nasihat bagus bagi kelas miskin dan menengah. Itu bukan nasihat bagus bagi orang-orang yang ingin menjadi kaya. Saya dan Kim tidak hidup di bawah kemampuan kami. Kami percaya hidup di bawah kemampuan kami hanya menjatuhkan semangat kami. Jadi bukannya hidup di bawah kemampuan kami berinvestasi dalam pendidikan dan aset. Sebagai contoh, ketika membangun Rich Dad Company, hampir setiap hari pekan kami ikuti kursus, mempelajari sebanyak yang kami bisa tentang bisnis dan perekonomian baru. Kami melakukan hal sama dengan properti, perdagangan, teknis, dan komoditas. Sekarang kami inginkan liabilitas baru, mungkin mobil baru atau rumah liburan. Satu-satunya yang harus kami lakukan adalah lebih dahulu mendapatkan atau membangun aset, dan aset tersebut akan membayar liabilitas itu. Setahun lalu, di tengah kacauan finansial, saya menginginkan sebuah Ferrari. Ketika saya memberitahu Kim apa yang akan saya beli, dia tidak berkata, "Kau tidak bisa membeli Ferrari baru. Kau tidak mampu membelinya." Dia juga tidak berkata, "Kenapa kau butuh Ferrari? Kau sudah punya Lamborghini, Porsche, Bentley, dan truk Ford." Dia juga tidak berkata, "Mobil mana yang akan kau jual?" Dia tidak mengucapkan kata-kata itu karena tahu kualitas liabilitas baru akan menjadikan kami semakin kaya. Bukannya menginginkan saya berapa banyak mobil yang sudah saya punya. Dia bukannya mengingatkan saya berapa banyak mobil yang sudah saya punya. Dia sekedar berkata, "Kau akan berinvestasi pada apa? Dengan kata lain, aset apa akan kau beli untuk membayar liabilitas itu?" Saya sudah menemukan proyek sumur minyak baru dan investasi pada sumur itu. Jika sumur minyak berproduksi, pemasukan dari produksi sumur itu membayar Ferrari. Sumur itu diperhitungkan akan menghasilkan minyak selama sekitar 20 tahun. Ferrari tersebut akan terbayar jauh sebelum minyak itu mengering. Kim senang karena dia punya aset baru, dan saya gembira karena punya Ferrari baru. Aturan kami sederhana: aset membeli liabilitas kami. Alih hidup di bawah kemampuan kami membangkitkan pendapatan dengan berfokus pada kolom aset. Selama bertahun saya menulis buku.
membeli gudang kecil dan memecah tanah untuk membeli rehabilitasi. Sebagian rehabilitasi seperti mobil sudah lama hilang, tapi aset masih memberikan arus kas. Rehabilitasi kami menginspirasi kami untuk menjadi lebih kaya. Kami juga melarang diri kami berkata saya tidak mampu membelinya atau kau tidak bisa memiliki ini dan atau itu. Kami tahu mampu membayar apapun yang kami inginkan jika kami terlebih dahulu mendapatkan aset. Mengetahui cara menciptakan atau melipat atau mendapatkan aset. Ada alasan orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pertanyaan yang sering diajukan. Namun jika Anda mendapatkan aset demi aruskah, bukankah Anda tetap bekerja untuk uang? Ya, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah mengapa orang kaya menjadi semakin kaya terlepas dari perekonomian yang ada. Alih-alih bekerja untuk uang, orang kaya mengikuti hukum kompensasi. Hukum kompensasi bagian hukum menjelaskan 3 variasi berbeda pada hukum kompensasi. Untuk mendapat kompensasi yang lebih baik, Anda harus mengikuti antara lain hukum kompensasi 1, resiprositas. Pilihlah, maka Anda akan menerima. Mereka banyak orang ingin dibayar lebih banyak dan melakukan lebih sedikit. Orang miskin saya salah satunya, ayah miskin saya salah satunya. Sebagai kepala serikat guru di Hawaii, dia bekerja keras untuk memastikan bayaran lebih besar dan pekerjaan lebih sedikit bagi guru-gurunya. Saya ingat satu hal yang diperjuangkannya, menuntut guru mengajar lebih sedikit, muncul murid untuk bayar lebih besar dengan lebih banyak hari libur serta tunjangan lebih baik. Bagi ayah miskin saya itu masuk akal. Bagi ayah kaya saya, supaya miskin saya melanggar salah satu hukum kompensasi. Ayah kaya percaya dengan memberi lebih banyak jika Anda ingin menerima lebih banyak. Saya selalu merasa aneh waktu banyak orang berpikir ayah kaya saya tamak dan ayah miskin saya benar dalam perjuangkan bayaran lebih tinggi serta kerja lebih sedikit bagi guru-gurunya. Saat lulus dari Merchant Marine Academy di Kings Point, New York, saya bergabung dengan perusahaan non-serikat Standard Oil karena tidak ingin bergabung dengan MNSP, Master Needs and Fields, serikat profesional bagi pegawai kapal. Saya akan menghasilkan banyak uang sebagai anggota serikat, tapi karena pernah berada di dekat ayah miskin saya dan teman-temannya pengurus serikat guru, saya tidak bisa menerima filsafat serikat. Dalam pendapat saya, konsep menginginkan kerja lebih sedikit dan mendapatkan bayaran lebih besar pada akhirnya akan menjadikan semua orang lebih miskin, tak peduli jumlah uang yang mereka dapatkan. Salah satu alasan ada lebih sedikit kapal kargo Amerika Serikat sekarang ini dan lebih sedikit pekerjaan di kapal-kapal adalah upah serikat memaksa perusahaan perkapalan memindahkan operasi ke negara-negara dengan skala upah lebih rendah. Salah satu alasan General Motors berada dalam masalah adalah para pemimpin serikat buruh lebih kuat daripada pemimpin perusahaan. Sekarang ini kerugian sungguhnya dari pekerja serikat di industri otomotif Amerika Serikat adalah jutaan pekerjaan yang hilang, perusahaan yang dipindahkan ke negara lain serta perekonomian lebih lemah. Bukan berarti ayah anti serikat telah melakukan banyak kebaikan bagi pekerja, melindungi mereka dari pemilik bisnis yang kejam dan tamak. Serikat memberi kita 2 hari pada hari pekan. Saya menghormati hak seseorang untuk memilih aplikasi filosofi kerjanya. Ketika lulus dari akademi, saya memilih non-serikat. Saya mengambil pilihan saya karena lebih suka berfokus pada memberi lebih banyak untuk menerima lebih banyak. Bukannya bekerja lebih sedikit dan mendapatkan lebih banyak. Kim menjadi lebih kaya setiap tahun karena setiap tahun dia memproduksi lebih banyak. Pada tahun 1989 dia mulai dengan 1 rumah sewa. Sekarang dia punya 3.000 lebih unit sewa. Saat ini dia mendapatkan lebih banyak uang karena dia akan lebih banyak
perumahan bagi lebih banyak orang. Dalam 10 tahun dia bisa punya 20.000 unit dan dia pasti menghasilkan lebih banyak uang karena mengikuti hukum kompensasi. Saya tahu sejumlah orang mungkin mengatakan tamak. Saya tahu ayah miskin saya akan berkata begitu. Dan dari sudut pandang ayah kaya saya, Ki murah hati karena mati hukum kompensasi pertama berilah, maka Anda akan menerima hukum resiprositas juga berlaku secara kebaikan. Jika Anda mencurangi orang akan berikan kembali kepada apa yang sudah Anda berikan kepada mereka. Itulah yang terjadi dengan Bernie Murdoch. Dia mengambil uang orang dan berakhir di penjara. Dia mendapatkan apa yang harus pantas didapatkannya. Sayangnya banyak penjahat lebih besar tidak tertangkap, sebagian di antara mereka masih menjalankan perekonomian. Hukum kompensasi 2, belajarlah memberi lebih banyak. Sebagian besar orang bersekolah untuk belajar cara mendapatkan uang, tapi hanya untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sedikit orang bekerja di sekolah untuk belajar cara memproduksi lebih banyak dan produksi lebih banyak untuk lebih banyak orang. Kebanyakan orang bersekolah untuk menjadi E dan S. Yang jadi masalah dengan sisi kiri kemudian ini adalah terbatasnya jumlah orang yang bisa saya layani. Sebagai contoh, ketika lulus dari Kings Point, saya hanya bisa bekerja untuk satu perusahaan Standard Oil sebagai karyawan. Kebanyakan orang di kuadran S, dokter medis misalnya, hanya bisa bekerja pada satu pasien dalam satu waktu. Alasan saya memilih mengikuti ayah kaya di kuadran B dan I adalah kesuksesan saya akan melayani lebih banyak orang. Semakin banyak orang yang bisa saya layani, semakin banyak yang saya hasilkan. Ketika seseorang berhasil melayani lebih banyak orang, pajak dan hutang juga bergerak memihak mereka. Itulah sebabnya hutang serta pajak menjadikan orang di B dan I pada kuadran kaya. Jika Anda berfokus menghasilkan lebih banyak uang hanya untuk diri sendiri atau meningkatkan hidup hanya untuk diri sendiri dan keluarga Anda, pajak serta hutang bekerja melawan Anda. Satu alasan ada begitu banyak orang yang terbatas secara finansial adalah mereka bersekolah dan belajar untuk bekerja demi uang di sisi kuadran E dan S, bukannya belajar melayani lebih banyak orang di sisi B dan I. Hukum kompensasi ketiga, ungkit daya pendidikan finansial majmuk. Semakin banyak yang Anda pelajari di sisi B dan I, semakin banyak yang akan hasilkan. Seiring berjalannya waktu saat pendidikan Anda berlipat ganda, begitu juga imbal hasil Anda. Dengan kata lain, Anda menghasilkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Itulah kekuatan sejati pendidikan finansial. Untuk lebih memahami hukum kompensasi 3, orang perlu memahami kekuatan sejati dalam pendidikan finansial. Tidak ditemukan ruang kelas, seminar, buku, rapor, atau ijazah. Sebenarnya Anda bisa mengajari seseorang memancing, tapi Anda tidak bisa memaksa seseorang belajar memancing. Ada 2 poin penting terkait pernyataan ini. 1. Daya pendidikan terlecut setelah Anda meninggalkan sekolah. Mengikuti kursus, seminar, atau membaca buku dan mulai menerapkan pendidikan Anda. Itulah sebabnya dokter kuliah di college selama 4 tahun, di sekolah kedokteran selama 4 tahun, lalu magang atau menjadi dokter residen selama 4 tahun sampai 8 tahun lagi. Sepanjang proses itu mereka mendapat pengalaman ke depan nyata sebelum menjadi dokter sungguhan. Saya baru menjadi pegawai kapal setelah meninggalkan akademi, dan saya baru menjadi pilot setelah menyelesaikan sekolah penerbangan selama 2 tahun. Saya baru menjadi pilot tempur yang kompeten setelah berada di Vietnam selama 6 bulan. Pilot yang tidak kompeten seringkali tewas dalam 2 bulan pertama. Orang yang tidak memiliki pendidikan finansial seringkali gagal, bukannya mengikuti kursus kewirausahaan atau prestasi. Mereka mulai memperdagangkan saham, membeli dan menjual properti, atau menjadi wirausaha. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa mereka gagal atau gagal menghasilkan imbal hasil yang luar biasa. Saat gagal, banyak dari mereka langsung berhenti menyalahkan seseorang atas kegagalan mereka. Sebagaimana
Nah, sebagaimana Anda mungkin ingat dari bab sebelumnya, saya menyatakan bahwa pada tahun 1973 ketika karir penerbangan saya berakhir, saya mendaftar di kursus investasi properti dan pelatihan penjualan bersama Xerox. Sekarang orang berkata kepada saya, bisakah saya mengajak Anda makan siang? Saya ingin mendapatkan ilmu Anda dalam investasi di properti. Melihat orang begitu naif tentang pendidikan finansial membuat saya muak. Jadi secara finansial bukanlah sesuatu yang Anda lakukan selama makan siang. Anda juga orang bodoh dalam hal keuangan yang berkata kepada saya sudah membeli dan menjual sejumlah kediaman pribadi. Saya tahu cara berinvestasi dalam properti. Ada perbedaan sangat besar antara membeli rumah dan membeli bangunan apartemen 300 unit. Kesuksesan atau kegagalan pada kekuatan pendidikan finansial mengikuti seminar selama 3 hari memberi saya landasan untuk menjadi investor properti. Investor yang menggunakan utang untuk mendapatkan kekayaan. Walaupun landasan untuk properti sewa, tunggal atau bangunan apartemen 300 unit sama, perbedaan dalam probabilitas terletak pada pendidikan dan bertahun-tahun pengalaman. Saya miskin, saya gagal dalam usaha bisnis pertama, sesatu-satunya wiralaba es krim. Di benaknya waralaba yang mencuranginya. Menurut saya kurangnya pendidikan, wirausahaan dan ketidakberpengalaman lah yang membuatnya kehilangan 2 tahun masa hidup serta tabungan seumur hidupnya. Hal aneh tentang orang yang hebat di sekolah seperti ayah saya adalah mereka menghormati pendidikan akademis tapi tidak bisa menghormati pendidikan finansial. Mereka sepertinya berpikir hanya karena mereka memegang gelar PhD atau merupakan pengacara, akuntan dan dokter bisnis dan investasi pastilah mudah bagi mereka. Bagi saya itu arogansi akademis itu juga arogansi yang sangat mahal. 2. Pembelajaran juga berlipat ganda. Pelimpahan uang sejati ditemukan dalam kekuatan pendidikan finansial majmuk. Dan semakin banyak Anda belajar tentang uang di kuadran B dan I, semakin banyak uang yang Anda akan hasilkan. Itu dulu bisa saya sampaikan. Wassalam.